Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam pelajaran IPA. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar materi yang kita pelajari mudah untuk dimengerti. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan turunan, serta siswa dapat mengkonversi satuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Kegiatan mengukur tinggi badan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Jadi, pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Misal, kalian akan mengukur sebuah pensil dengan penggaris. Artinya, kalian akan membandingkan panjang pensil dengan panjang penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Misal, panjang pensil ini adalah 8 cm. Kalian tahu tidak mana yang disebut besaran, mana yang disebut satuan? Pinter. Panjang ini merupakan besarannya, sedangkan sentimeter merupakan satuannya. Jadi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka, contoh panjang, massa, waktu, dan lainnya. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Susi adalah 165 cm, maka tinggi merupakan besarannya, sedangkan sentimeter merupakan satuannya. Sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis besaran. Besaran ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Contohnya ada pada tabel di bawah ini. Contohnya, misalnya kalian akan mengukur panjang dari sebuah meja, maka kalian tinggal ukur aja panjang meja tersebut dengan menggunakan alat ukurnya, dapat berupa meteran ataupun penggaris, karena di sana sudah ada satuannya. Untuk menghafal 7 besaran pokok ini, kita dapat mengambil dari awalan masing-masing besaran pokok ini, yaitu jiwa SMP. J untuk jumlah jam, I untuk intensitas, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya bisa kalian baca dalam tabel. Contohnya,
Misalnya kalian akan mengukur kecepatan seorang anak yang akan berlari. Maka kalian tidak bisa mengukur kecepatan tersebut secara langsung, karena kecepatan membutuhkan besaran-besaran pokoknya, yaitu berupa perpindahan atau panjang lintasan larinya dengan waktunya. Setelah itu baru kalian menghitungnya dengan menggunakan rumus perpindahan dibagi dengan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konversi satuan panjang. Konversi sendiri artinya mengubah satuan. Berarti kita akan mengubah satuan panjang. Satuan panjang dalam satuan internasional SI adalah meter. Contohnya bisa dilihat dari di bawah ini. Di sini kita bisa lihat, jika kita turun satu tangga, maka akan dikalikan dengan 10. Jika kita naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Contoh soalnya, 5 meter sama dengan berapa milimeter? 5 meter, dari meter ke milimeter berarti kita turun 3 tangga. Artinya 5 dikali dengan 1000, yaitu 5000 milimeter. Contoh yang kedua, 250 milimeter berapa meter? Karena kita naik 3 tangga, maka dibagi dengan 1000. Hasilnya menjadi 0,25 meter. Selanjutnya ada konversi satuan massa. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Beberapa contohnya dapat dilihat di bawah ini. Ini terdapat persamaan dari satuan panjang. Ada kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Perbedaannya ada ton dan kuintal. Di sini dari ton ke kuintal dikalikan dengan 10 jika turun tangga, sedangkan dari kuintal ke kilogram itu dikalikan 100. Begitu juga jika naik tangga, dari kilogram ke kuintal dibagi dengan 100, dari kuintal ke ton dibagi dengan 10. Selanjutnya ada konversi waktu. Satuan waktu dalam satuan internasional adalah second atau detik. Contohnya ada di bawah ini. Itu dari jam, ada menit, ada detik. Jika di jam ke menit itu berarti dikali dengan 60. Kalau kita naik tangga berarti dibagi dengan 60. Tambahannya ada 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 hari 24 jam, 1 abad 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun, dan 1 semester 6 bulan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya.